Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kali ini pengakuan jujur dari Bribka RR. Lihat Kuat Ma'ruf di kamar Putri Chandrawati. Titik misalnya, kalau yang kita lihat di dalam masalah kejadian misalnya masalah penembakan, ya kan? Masalah penembakan itu saudara RR itu dia melihat memang pada saat saudara Richard menembak gitu ya. Kemudian ada jeda masuk ke HT-nya setelah beberapa kali tembak, dia tidak tahu persis berapa kali ya. Iya. Pasal 5 ada masuk ke HT, dia berbalik arah keluar melihat siapa yang melakukan. Ternyata teman ajudan yang lain yang bernama Rommel. Kemudian ternyata Rommelnya muncul mukanya, mungkin masih agak di tikungan di tembok. Akhirnya dia balik lagi. Dia balik memang di samping dapur itu ada lemari es yang tinggi. Sehingga pada saat dia berbalik, yang dia lihat si RR sudah selesai, Richard sudah selesai. Tapi dia juga melihat Pak Sambo melakukan tembak-tembak dinding. Sebelum alatnya dipakai dan dites pada kami ataupun perwakilan dari keluarga, kami tidak menganggap bahwa alat itu akurasinya 93%, bahkan 0,1% pun tidak. Ya. Brigjen Andirian pernah mengatakan bahwa mereka punya bukti CCTV ya yang menunjukkan sebelum, saat berlangsung, dan sesudah peristiwa penembakan. Jadi sebenarnya kalau untuk siapa yang menembak sudah firm, nggak perlu lagi lihat bahwa memang ini dipakainya lie detector ini untuk dua hal ya. Yang pertama adalah untuk mengafirmasi ataupun mengkonfirmasi mengenai unsur perencanaan. Ya, jadi keterangan-keterangan yang mengenai perencanaan itu semua dites pakai lie detector. Lalu yang kedua, ini ada narasi sepertinya ingin membuat suatu alasan pembenar ya. Yang sayangnya berdasarkan dari orang yang tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena mereka semua sudah berbohong, mereka esa kasus, ya, dan masih dipercaya. Kebetulan yang mempercaya juga ya orangnya itu aja ya. Saya setuju dengan Caca, ada apa penyidik ini? Kalau memang yang mau dikejar adalah dugaan. Mengapa mereka lari ke lie detector? Misalnya begini, kalau pemerkosaan itu kan ada alat vitalnya laki-laki dan perempuan itu kan ketemu Mbak Caca. Sebenarnya kalau Yosua asumsi kita masih normal, Pak Judi, minta maaf ini. Mbak Caca minta maaf ini, cuman bicara hukum. Sekarang saya polisi masih bisa mengetes si Putri ini. Apakah ada sperma masuk di sana yang kemungkinan bisa hamil. Saya bantu ini. Karena tuduhannya terakhir kan pemerkosaan, kita nggak tahu dibalik itu. Itu yang saya bilang, kita tidak tahu apa maksud daripada penyidik. Kalau memang yang mau dikejar adalah dugaan pemerkosaan, masih ada Mbak Caca. Dugaan saya, kalau seseorang yang normal, kalau ini pemerkosaan ya, kita kan nggak tahu ini. Kalau hubungan alat vitalnya perempuan dan laki-laki masuk, namanya pemerkosaan, pasti ada bekasnya. Kalau untuk keren-kerenan boleh-boleh lah. Jadi, udahlah pakai alat bukti yang sudah ditentukan. Nah, alat bukti yang sudah ditentukan dan sudah diakui gitu kan secara hukum jelas 184, dan saya kira penyidik sudah punya itu. Makanya dia sudah berani mengajukan tahap pertama, melimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Ajudan Ex Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo Bribka RR membuat pengakuan jujur. Saat berada di Magelang, dirinya dipanggil ke kamar Putri Chandrawati. Bribka RR saat masuk ke kamar melihat Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang belakangan disebut tengah menangis. Pengakuan jujur Bribka RR ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Erman Umar, pada Rabu 7 September 2022 dalam sebuah tayangan acara televisi nasional. Disebutkan Bribka RR sebelumnya telah memperagakan adegan kejadian di Magelang yang terlihat berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf di kamar Putri Chandrawati. Bribka RR juga mengungkapkan pengakuannya bahwa Putri Chandrawati mencari Brigadir Joshua, sehingga ada adegan Brigadir Joshua masuk ke kamar istri Ferdi Sambo itu. Bribka RR memang membuat pengakuan dirinya tidak melihat ada tindakan pelecehan atau tindakan kekerasan seksual di kamar Putri Chandrawati.
Erman Umar menjelaskan dalam kesaksian klien menyebutkan bahwa Brigadir Yosua sempat marah dan tidak terima dengan Kuat Ma'ruf lantaran dituduh berbuat kurang ajar kepada Putri Chandrawati. Kejadian tersebut menurut pengakuan Bribka RR terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Sebelumnya Brigadir J dan Kuat Ma'ruf terlibat keributan di kamar Putri Chandrawati. Saat ketegangan terjadi antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf, menurut pengakuan Bribka RR, Putri Chandrawati terbaring di dalam kamar. Jadi waktu itu Bribka RR dan Baradae mengantar makanan ke anak Ferdi Sambo yang sekolah di Taruna Nusantara. Saat mengantarkan, PC menelpon Baradae dan meminta Bribka RR segera kembali ke rumah di Magelang, ungkap Erman. Sesampai di rumah, awalnya Bribka RR tidak melihat ada orang di lantai 1 di rumah. Ternyata semua orang sudah ada di lantai 2. Saat itu lantai 2 ada Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Susi, dan Brigadir J. Bribka RR naik ke atas bertemu Kuat dan RR langsung melongo ke kamar PC. Karena RR kan dipanggil PC tadi lewat telepon Baradae, katanya Erman. Bribka RR membuat pengakuan saat melihat Putri Chandrawati terbaring di dalam kamar. Bribka RR kemudian tanya kepada ibu PC, "Ada apa, Bu?" Tapi ibu tidak langsung menjawab, namun malahan bertanya, "Joshua di mana?" Begitu kata Erman. Bribka RR, kata Erman, hanya melongo lewat pintu dan tidak melihat jelas. Putri Chandrawati disebut belakangan sedang menangis. Menangis atau tidak yang jelas seperti sakit, kata Erman. Bribka RR kemudian melihat Brigadir J hendak masuk lagi ke kamar Putri Chandrawati, tetapi dihalangi oleh Kuat Ma'ruf. Itu dilihat oleh RR, jadi Kuat menghalangi itu. Gak tahu penafsiran dari Kuat kenapa, kata Erman penuh tanda tanya. Akhirnya kata Erman, Brigadir J mengalah dan turun ke lantai 1. Bribka RR kemudian menanyakan ke Kuat Ma'ruf kenapa bersitegang dengan Brigadir J. Kuat menjawab, "Nah itu tadi karena Joshua naik ke tangga kemudian lari, saya bingung." Begitu jawabannya Kuat ke Bribka RR, kata Erman. Kemudian menurut Erman, Bribka RR juga menanyakan ke Brigadir J apa penyebab bersitegang dengan Kuat Ma'ruf. Bribka RR tanya ke Joshua ada apa dan kenapa bersitegang dengan Mak Kuat. Joshua menjawab agak marah, "Ya bang, saya gak ngerti itu kenapa Om Kuat marah-marah ke saya." Begitu jawaban Joshua, kata Erman. Kemudian kata Erman, Bribka RR memberitahu Brigadir J bahwa dirinya dicari dan dipanggil oleh Putri Chandrawati. Karena tadi kan ibu tanya Joshua di mana, maka Bribka RR berinisiatif memanggil Brigadir J. "Kamu tadi ditanyain ibu." Begitu kata Bribka RR ke Joshua, kata Erman. Kemudian Bribka RR dan Brigadir J ke lantai atas. Joshua masuk ke kamar dan duduk di bawah, sementara ibu PC tetap berbaring di kasur. RR tidak ikut masuk ke kamar, katanya. Bribka RR, kata Erman, menunggu di pintu dan agak berjarak, sehingga Bribka RR tidak mendengar pembicaraan Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati, katanya. Tak lama, kata dia, kemudian Brigadir J keluar kamar dan bersama Bribka RR kembali turun ke lantai 1. Pada saat mereka turun, Bribka RR ikut Joshua karena khawatir supaya jangan ada pertengkaran lagi dengan Kuat Ma'ruf. Bribka RR antar sampai ke bawah. Dia sempat tanya Joshua juga, ada apa lagi? Karena kedua ini jawaban Joshua melunak. "Udah bang, gak ada apa-apa bang. Ini berbeda dengan pertama sebelum Joshua bertemu ibu," katanya. Kejujuran Bribka RR bikin Ferdi Sambo semakin terpojok, siap abaikan skenario jahat keluarganya mendukung. Bahkan Bribka Ricky disebut mulai bersikap jujur dan siap melawan skenario menyimpang ex-Kadipropam Polri itu. Perlawanan yang dilakukan Bribka Ricky, kata Erman, saat dirinya menjadi tersangka lain yang dikonfrontir bersama Ferdi Sambo. Erman mengungkapkan saat pemeriksaan konfrontasi itu Ferdi Sambo tetap berperilaku arogan. Perlawanan yang dilakukan Bribka Ricky tak lepas dari keberanian Baradae yang akhirnya membuka tabir skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Ya karena berita-berita rekayasa ini berkembang, mereka nggak mau karena keluarga mereka ini keluarga polisi semua, beber Erman. Contohnya ayah Bribka Ricky merupakan seorang mantan Kapolsek. Dari hasil lie detektor itu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian menyatakan hasil Bribka Ricky jujur. Saya yakin dia akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya pada saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan lie detektor tersebut, jelasnya. Terkait pemeriksaan ini, Erman pernah mengatakan kepada Bribka Ricky untuk mengatakan semua kesaksiannya dengan jujur. Karena saya ingatkan dia, jika tidak jujur akan mempersulit dia atau memberatkan dia sendiri, jelas Erman.
Tentu ditambah dengan kesadaran Ricky Rizal sendiri dan dengan dukungan keluarga, istri dan orang tua dan saudara-saudara agar dia bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya dalam setiap pemeriksaan perkaranya, terang Erman.